Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para jamaah salat Idul Fitri yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kehadirat Allah Ta'ala atas limpahan karunia dan nikmatnya, sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat. Selawat dan salam senantiasa kita haturkan atas Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan umatnya yang istiqomah di atas sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri dan mendengarkan khutbah Idul Fitri, kiranya perlu kami sampaikan tata cara sholat Idul Fitri. Yang pertama, bahwa sholat Idul Fitri dilaksanakan atau dikerjakan sebanyak 2 rakaat dengan niat sholat Idul Fitri 2 rakaat yang terbiasa talafuz mengucapkan niat di monggo sebagai penguat daripada niat dalam hati, ya, nawaitu usolli sunnat Idul Fitri rakaat dan seterusnya, itu juga monggo. Setelah itu imam takbiratul ihram, ya, maka kita ikut takbiratul ihram. Setelah itu membaca doa iftitah, ya. Setelah itu imam kembali takbir, ya, takbir 7 kali, ya, takbir ziyadah, ya, takbir tambahan. Setelah takbiratul ihram pertama ditambah 7 takbir di rakaat pertama. Kemudian di sela-sela takbir kita disunahkan untuk berzikir, ya, di antaranya adalah dengan mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Boleh. Kalau terlalu panjang dipendekkan subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Boleh. Tidak zikir juga tidak apa-apa, karena ini hukumnya sunnah dan dianjurkan oleh sebagian para ulama. Gitu. Itu di sela-sela takbir yang 7 itu. Setelah selesai takbir 7, imam membaca Al-Fatihah. Kita mendengarkan. Kemudian setelah Fatihah selesai, baca suratan, kemudian rukuk dan seterusnya. Bangkit di rakaat kedua. Setelah takbir intikal, takbir pindah dari sujud ke rakaat kedua, takbir ziyadah lagi 5 kali takbir. Ya, 5 kali takbir, dan di sela-sela juga disunahkan untuk berzikir kepada Allah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Juga boleh.
Setelah itu seperti biasa tadi, Fatihah dan suratan. Baik, demikian kiranya sekedar mengingatkan kembali tentang tata cara salat Idul Fitri. Setelah itu para jamaah diharapkan untuk duduk tenang, khusyuk mendengarkan khutbah Idul Fitri. Untuk para ibu yang sedang berhalangan atau haid, disunahkan untuk tetap mendengarkan salat Idul Fitri. Monggo para ibu, para kaum perempuan, kaum hawa yang masih di rumah, yang berhalangan atau haid, disunahkan, ya Rasulullah menganjurkan untuk tetap datang ke lokasi salat Id, namun untuk mendengarkan khutbah gantinya. Demikian barangkali yang perlu saya sampaikan karena waktu sudah masuk. Kita atur shot Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, monggo kita berdiri sambil tetap mengatur jarak. Mengatur jarak karena itu standar dari Satgas Covid. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه
إنه كان بي حفيا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حكيم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. فقد فاز المؤمنون المتقون. حيث قال الله جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. اتقوا الله تبارك وتعالى واذكروه على ما هداكم للإسلام وأولاكم من الفضل والإنعام وجعلكم من أمة القرآن. الله أكبر 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 ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang semoga senantiasa dalam rahmat, maghfirah serta ma'unah Allah Subhanahu wa taala. Ramadan telah meninggalkan kita. Ada rasa sedih, khawatir dan haru dalam hati kita ketika meninggalkan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Betapa tidak, karena bulan Ramadan adalah bulan yang sangat kita cintai. Kata pepatah, "Idza zukta halawatal wasilah, la'arafta murratal qati'ah." Jika engkau pernah merasakan manisnya bersatu, niscaya engkau akan merasakan pahitnya ketika berpisah dengannya. Kita sedih ditinggalkan Ramadan. Namun kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dipanjangkan umur sampai bulan Ramadan yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik, keadaan sehat walafiat serta penuh curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini kita dan seluruh umat di segenap penjuru dunia bersimpuh di hadapan Allah seraya mengagungkan Zat yang Maha Perkasa. Kita basahi lisan kita dengan takbir, tahmid dan tahmid sebagai manifestasi dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gemakan kebesaran Allah
ke seluruh penjuru angkasa dengan penuh sukacita sebagai ekspresi rasa harap kita akan rahmat-Nya, sebagai ekspresi rasa takut kita akan azab-Nya, dan sebagai ekspresi rasa syukur kita akan nikmat-nikmat-Nya. Kita bersyukur bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mempertemukan kita dengan bulan Ramadan dan merayakan Idul Fitri bersama-sama. Sementara masih ada dan banyak saudara kita yang tidak bisa hadir dalam suasana semacam ini, dikarenakan ada yang sakit, ada yang kena musibah, atau karena hal yang lain. Bahkan saat ini saudara-saudara seiman kita di Palestina tidak bisa merayakan Idul Fitri sebagaimana kita merasakan saat ini. Marilah kita sambung rasa kita dengan mereka. Kita berempati, bersimpati. Sejak tanggal 28 Ramadan kemarin, kaum muslimin sedang beribadah, sedang iktikaf di Masjidil Aqsa, diserang membabi buta oleh Zionis Israel laknatullah. Hingga saat ini masih terus gempuran demi gempuran mereka lancarkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salat Id yang baru saja kita laksanakan merupakan simbolisasi dari kesuksesan kita menghidupkan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Oleh karena itu, pelajaran berharga dari Idul Fitri yang kita rayakan hari ini merupakan akumulasi dari pelajaran-pelajaran ibadah puasa, sholat, qiraah, sedekah kita selama bulan Ramadan. Selama 720 jam Ramadan sebagai suatu madrasah ruhaniyah, spiritual training, telah menggembleng kita untuk memahami prinsip kesuksesan hidup yang hakiki dan cara meraih puncak ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama Ramadan, sebulan penuh kita berpuasa. Puasa Ramadan yang target utamanya adalah membentuk kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Quran surat Al-Baqarah 183. Para ulama mendefinisikan takwa yang paling singkat adalah kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan karakter orang-orang yang bertakwa dalam banyak ayatnya. Di antaranya dalam surat Ali Imran ayat 133 hingga 135, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang beberapa karakter orang beriman yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mendahului dengan firman-Nya, "Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kalian kepada ampunan Tuhanmu yang Allah telah menyediakan surga, yang surga itu seluas langit dan bumi. Yang Allah sediakan untuk siapa surga itu? Yaitu untuk orang-orang yang bertakwa. Sebulan penuh kita digembleng dengan madrasah Ramadan. Harapannya adalah agar kita menjadi pribadi-pribadi yang muttaqin, pribadi yang bertakwa dengan nilai takwa yang maksimal, sehingga layak untuk mendapatkan janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa ampunannya, surganya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Namun predikat takwa itu bukan sebuah gelar yang tersematkan di tubuh kita, di pakaian kita, bukan. Tetapi gelar takwa itu akan kita lihat di dalam pengejuantahan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah takwa yang hakikatnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam banyak ayat
ayatnya menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa, karakter orang yang bertakwa. Maka jika karakter-karakter ini ada pada kita, kita upayakan ada pada kita, niscaya kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa saja karakter hamba-hamba Allah yang bertakwa yang terdapat dalam Quran surat Ali Imran ayat 133 hingga 133:5 itu. Di antaranya yang pertama Allah Ta'ala berfirman, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Karakter orang yang bertakwa yang pertama adalah ia gemar berinfak dan bersedekah, baik dalam kondisi sempit maupun kondisi lapang. Bulan Ramadan yang disebut juga sebagai syahrul infak telah melatih kita untuk banyak berinfak. Rasulullah juga mencontohkan beliau yang sangat dermawan menjadi super dermawan ketika bulan Ramadan. Infak dan sedekah yang telah dilatih di bulan Ramadan itu hendaknya menjadi karakter kita. Karena itulah karakter orang bertakwa. Berinfak baik dalam kondisi lapang maupun sempit. Berinfak baik dalam keadaan kaya maupun miskin. Berinfak baik ketika tanggal muda maupun tanggal tua. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka mencontohkan sebagai pribadi-pribadi yang sangat gemar berinfak dalam segala kondisi. Ketika Rasulullah SAW mengumumkan perang Tabuk dan waktu itu kondisi sedang paceklik, maka para sahabat berbondong-bondong untuk berinfak. Di antaranya Umar radhiyallahu anhu datang membawa harta yang banyak. Beliau menginfakkan harta itu untuk jihad fisabilillah, yakni perang Tabuk. Ketika ditanya Rasulullah, apa yang kau sisakan untuk keluargamu wahai Umar? Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjawab, aku menginfakkan separuh hartaku dan untuk keluargaku aku tinggalkan separuhnya yang lain. Setelah itu datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau menginfakkan harta yang lebih banyak daripada Umar. Ya Rasulullah, aku infakkan seluruh hartaku untuk fisabilillah. Ketika ditanya Rasulullah, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu wahai Abu Bakar? Abu Bakar As-Siddiq menjawab, aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Umar yang awalnya ingin mengungguli amal Abu Bakar saat itu tersadar, aku tidak pernah bisa mengungguli amalan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Selain Abu Bakar dan Umar, para sahabat lainnya juga berbondong-bondong dan berlomba-lomba untuk berinfak. Ada pula seorang sahabat yang karena keterbatasan ekonomi hanya berinfak segenggam kurma. Orang-orang munafik mengejek, Allah tidak membutuhkan infak yang sangat sedikit itu. Namun Rasulullah SAW justru memuji sahabat yang berinfak meskipun hanya dengan segenggam kurma, karena kemampuannya memang hanya sebesar itu. Dan tidak ada ceritanya Umar jatuh miskin setelah menginfakkan separuh hartanya. Juga tidak ada ceritanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu jatuh bangkrut setelah menginfakkan seluruh hartanya. Yang ada dalam kenyataan justru mereka-mereka yang menginfakkan hartanya menjadi lebih kaya setelah itu. Masya Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah karakter orang-orang bertakwa yang pertama, yaitu gemar untuk berinfak dan bersedekah, tidak pelit dengan hartanya. Dia hanya mengambil sekedar untuk kebutuhan hidupnya, selebihnya diberikan kepada yang berhak, yaitu Allah Subhanahu wa taala melalui berbagai macam cara. Sifat yang kedua atau karakter yang kedua daripada orang-orang yang bertakwa yang Allah janjikan surga dan ampunannya, yaitu wal qadiminal ghair, yaitu orang-orang yang menahan amarahnya. Puasa Ramadan telah mendidik kita untuk mampu mengelola emosi dengan baik. Puasa Ramadan telah mendidik kita untuk bersabar, menahan diri dan tidak marah. Bahkan sekalipun ada orang-orang yang memprovokasi atau mengajak kita berkelahi, Rasulullah SAW bersabda, "As-siyamu junnatun, fala yarfudu wa la yajhal, wa in imru'un qatalahu aw syamatahu,
falyaqul inni shaim. Puasa adalah perisai. Maka barang siapa sedang berpuasa, janganlah berkata keji dan mengumpat. Jika seseorang mencela atau mengajaknya bertengkar, hendaklah dia mengatakan, aku sedang berpuasa. Hadis muttafaqun alaih. Marah seringkali membuat orang hilang akal sehatnya. Kata-kata tidak terkontrol, keputusan tidak bijak, dan emosi tak terkendali. Puasa Ramadan telah melatih kita untuk bisa menahan marah, dan hendaknya itu terus menjadi karakter kita setelah Ramadan. Secara medis, banyak penyakit yang muncul akibat dipicu oleh seringnya marah. Mulai dari darah tinggi, kolesterol, hingga diabetes. Sebab marah memicu naiknya hormon kortisol. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa orang-orang yang mampu mengelola emosinya, mampu menahan marah, itulah orang-orang yang sejatinya benar-benar kuat. Beliau bersabda, "Laisa sadidu bisur'ati, innamas sadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Orang yang kuat bukanlah orang yang menang dalam bergulat, tetapi orang yang kuat yang sebenarnya adalah yang mampu mengendalikan diri ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itulah karakter yang kedua, yaitu menahan marah. Kemudian karakter yang ketiga, wal 'afina 'anil nas, suka memaafkan. Tak hanya mampu menahan marah, orang bertakwa juga pandai memaafkan kesalahan orang lain. Dan memaafkan tidak akan menurunkan harga diri seseorang. Ia justru menambah kemuliaannya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan." Tidaklah Allah menambah kepada seorang hamba yang pemaaf, melainkan akan semakin memuliakan dirinya. Hadis riwayat Muslim. Memaafkan juga membuat hati lapang, penuh kedamaian dan mudah bahagia. Sebaliknya, tidak memaafkan alias mendendam akan memicu hormon kortisol yang mengakibatkan berbagai penyakit termasuk jantung, kanker, dan stroke. Wahai saudaraku yang seiman, wahai para suami, minta maaflah kalian kepada istri-istri kalian. Karena betapa banyak dosa yang kalian lakukan terhadap istri kalian. Kedoliman yang kalian lakukan kepada istri kalian. Minta maaflah. Di momen yang terbaik ini, Idul Fitri, saat yang paling baik, seorang suami meminta maaf kepada istrinya atas dosa-dosanya, atas kehilafahannya, atas kesalahannya selama ini. Demikian seorang istri yang bijak tentu akan memaafkan kesalahan-kesalahan suami. Kapan lagi kalau tidak terjadi saling memaafkan, kalau bukan momen semacam ini? Demikian juga wahai para istri, minta maaflah kepada suami Anda. Betapa banyak dosa yang kalian lakukan kepada suami-suami kalian. Bahkan Rasulullah SAW telah menyatakan, aku melihat penduduk neraka paling banyak penghuninya adalah kaum wanita. Apakah karena mereka tidak beriman kepada Allah? Tidak. Mereka beriman kepada Allah. Namun yang menjadi penyebab para istri menjadi penghuni neraka terbanyak adalah karena mereka tidak berbakti kepada suaminya. Mereka tidak berbakti kepada suaminya. Mereka tidak menerima pemberian suaminya. Inilah yang menjadi penyebab. Dan juga perkara-perkara yang menunjukkan tidak taat, menyakiti hati suami, mendolimi suami yang selama ini dilakukan. Oleh karena itu, wahai para istri, para ibu, mintalah maaf kepada suami-suami pada saat ini, sehingga dosa akan dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga para ayah, para ibu, minta maaflah kalian semua kepada anak-anak kalian. Betapa banyak kezaliman yang kalian lakukan kepada anak-anak sebagai amanat Allah Subhanahu wa taala. Apakah kalian sudah memberikan pendidikan yang terbaik untuk mereka? Apakah kira-kira kita semua sudah lepas dari tanggung jawab di akhirat kelak? Kalau kemudian kita telah ditentukan masuk surga,
kita tidak menjadi penghalang kita untuk masuk surga? Dikarenakan kita tidak memberikan pendidikan yang terbaik untuk mereka? Atau apakah anak-anak kita justru menjadi menyeret kita ke neraka? Karena mereka menjadi rusak, menjadi penghuni neraka karena orang tua, karena kita. Oleh karena itu saatnya lah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta maaf kepada anak-anak kita. Minta maaf kepada anak-anak. Demikian juga kita semua sebagai anak-anak, minta maaflah kepada orang tua kita. Ketika mereka masih hidup, betapa banyak dosa kita kepada orang tua kita. Ayyuhal hadiruna rahimakumullah. Saatnya kita minta maaf kepada mereka. Minta maaf kepada orang tua kita, kepada ayah kita, kepada ibu kita. Kita hitung-hitung betapa banyak dosa dan maksiat kita kepada orang tua kita. Maka ketika masih ada orang tua kita sudah dewasa, kita sudah punya anak, bahkan sudah punya cucu, tetaplah kita minta maaf kepada orang tua. Jangan sampai kita masih hidup, kata Rasulullah SAW, orang yang paling merugi atau orang yang celaka adalah ketika orang tuanya, kedua-duanya atau salah satunya masih hidup, namun tidak menjadikannya si anak itu masuk surga lewat pintu birrul walidain. Kita betapa banyak dosa kita terhadap keluarga kita, kepada tetangga kita, kepada masyarakat kita. Saatnya lah kita untuk meminta maaf dan saling memaafkan. Jangan biarkan dosa terus menumpuk sehingga menjadi beban kita kelak di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karakter orang bertakwa yang berikutnya adalah wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Karakter orang yang bertakwa adalah senantiasa berbuat baik. Sebulan penuh kita digembleng dengan madrasah Ramadan. Kita dilatih untuk berpuasa, dilatih untuk qiyamul lail, tarawih, tahajud, qiraatul Quran dan lain sebagainya. Lestarikan itu. Lestarikan. Terus kita lakukan walaupun sudah lewat bulan Ramadan. Para ulama memberikan nasihat kepada kita, kunu rabbaniyun wala takunu ramadaniyun. Jadilah kalian hamba-hamba Allah dan jangan menjadi hamba-hamba Ramadan. Artinya adalah kalau menjadi hamba Ramadan itu hanya semangat ketika bulan Ramadan saja. Bulan Ramadan lewat, hilang semangatnya. Tetapi jadilah hamba-hamba Allah. Allah senantiasa ada dalam semua bulan. Allah menjadi tujuan kita beribadah dalam semua bulan. Justru dengan bulan Ramadan semestinya, bulan Syawal dan seterusnya, meningkatkan ibadah-ibadah kita. Semangat beribadah, semangat beramal kebaikan merupakan ciri orang yang bertakwa. Sifat yang bertakwa selanjutnya, orang-orang bertakwa adalah walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru li dzunubihim. Senantiasa bertobat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Siapakah di antara kita yang merasa bersih dari dosa? Tentu tidak ada. Semua kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagai hamba yang ingin meraih gelar muttaqin atau bertakwa yang Allah janjikan ampunan dan surganya, marilah kita senantiasa bersegera untuk bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Saat ini, sejak ini kita bertaubat kepada Allah Ta'ala atas dosa-dosa yang selama ini kita lakukan. Dosa mata kita, dosa lisan kita, dosa telinga kita, dosa tangan, dosa kaki, dosa anggota tubuh yang lain yang selama ini kita bergelimang dengannya. Bertobatlah kepada Allah. Anibu ilallah, kembalilah kepada Allah. Tobatlah kepada Allah, pintu taubat Allah terbuka lebar. Namun jika terlambat kita bertaubat, akan ditutup kembali pintu-pintu taubat itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita tangisi dosa-dosa kita. Kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat
tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di penggalan khutbah yang kedua ini kami memberikan nasihat khususnya kepada kaum wanita sebagaimana Rasulullah SAW juga melakukan itu, memberikan nasihat kepada kaum wanita di khutbah beliau, di mana Nabi SAW pernah menasihati dan memerintahkan kaum wanita agar bertakwa kepada Allah, mentaati suami dan banyak bersedekah. Nabi bersabda, sungguh di antara kalian ada orang-orang yang masuk surga, sambil beliau merapatkan jari jemarinya. Namun sebagian besar kalian menjadi bahan bakar neraka, sambil beliau membuka jari jemarinya. Seorang wanita bertanya, mengapa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, karena kalian suka banyak melaknat, mengumpat, dan mengingkari kebaikan suami, serta menunda-nunda amal kebaikan. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Dari hadis di atas, ada 3 nasihat Rasulullah SAW yang diperuntukkan khusus bagi kaum wanita sebagai bekal masuk surga. Dan jika diamalkan, hal itu akan memudahkan kaum wanita meraih surga, yaitu bertakwa kepada Allah, taat kepada suami dalam hal yang baik atau makruh, dan banyak bersedekah. Sebaliknya, jika seorang wanita melakukan 3 hal berikut, ia akan menjadi orang yang celaka, yaitu yang pertama, wanita yang suka melaknat. Sebagian wanita begitu mudah melaknat orang yang ia benci, termasuk yang sedang ada masalah dengannya. Sangat tidak patut jika seorang yang mengaku mukmin, namun lisannya terlalu mudah untuk melaknat dan mencela. Rasulullah SAW bersabda, bukanlah seorang mukmin itu seorang yang suka mencela, tidak pula seorang yang suka melaknat, bukan seorang yang keji dan kotor ucapannya. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, wanita yang suka mengingkari kebaikan suami. Tidaklah seorang istri yang menyakiti suaminya di dunia, melainkan istrinya di akhirat kelak, yaitu bidadari yang menjadi pasangan suaminya berkata, jangan engkau menyakitinya, kelak kamu dimurkai Allah. Seorang suami bagimu hanyalah seorang tamu yang bisa segera berpisah dengan kamu menuju kami. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ketiga, wanita yang terlaknat adalah wanita yang suka menunda-nunda amal kebaikan, terutamanya sholat 5 waktu. Walaupun diperkenankan untuk sholat di rumah dan kedudukannya sama dengan di masjid, namun jika itu sudah menunda sholat, maka itu merupakan perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga amal-amal ibadah yang lain. Bersegeralah wahai kaum wanita untuk segera meraih amal-amal kebaikan. Karena itu ingat akan nasihat Nabi SAW untuk segera melaksanakan amal soleh sebelum datang 7 hal yang menghancurkan, yakni kefakiran yang melupakan, kekayaan yang menyesatkan, sakit yang merusakkan, ketuaan yang melemahkan, kematian yang mendadak, dajjal yang merupakan seburuk-buruk hal gaib yang akan datang, dan hari kiamat yang akan datang secara tiba-tiba. Hadis riwayat Tirmidzi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Demikianlah nasihat untuk kaum wanita. Semoga menjadi pelajaran dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya, di penutup khutbah Idul Fitri kali ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa dengan hati yang ikhlas, jiwa yang tunduk dan merendah. Semoga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya Allah, wahai Zat yang maha mulia, wahai yang maha agung dan maha perkasa, ya Allah, wahai yang maha tahu segala lumuran aib dan maksiat, ampunilah sebusuk apapun diri-diri kami selama ini.
Ampuni sekelam apapun masa lalu kami. Tutupi seburuk apapun aib-aib kami. Ampunilah diri-diri kami ya Allah. Tolonglah kami ya Rabb. Bukakan lembaran-lembaran baru yang bersih, yang menggantikan lembaran kelam masa lalu kami. Rabbana dzalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampuni dan selamatkan orang tua kami. Darah dagingnya melekat pada tubuh kami. Ampuni jikalau selama ini kami pernah menzaliminya. Jadikan sisa umur kami menjadi anak yang tahu balas budi ya Allah. Ya Rabb, ampuni kedua orang tua kami. Bahagiakan, muliakan sisa umurnya ya Allah. Jadikan akhir hayatnya husnul khotimah. Kami mohon kepadamu ya Allah, lindungi kami dari mati su'ul khotimah. Cahayai kuburnya, kami benar-benar memohon kepadamu. Lindungi dari sisa kubur ya Allah. Jadikan doa kami menjadi cahaya bagi hati, cahaya bagi kubur orang-orang tua kami. Ya Rabb, balaslah kebaikan orang-orang yang berbuat baik kepada kami. Golongkan kami menjadi makhluk-Mu yang tahu diri dan tahu balas budi ya Allah. Ya Allah, bukakan hati kami agar dapat merasakan keagungan-Mu. Jadikan kening ini menjadi kening yang selalu nikmat bersujud kepadamu. Jadikan mata kami menjadi mata yang selalu akrab dengan ayat-ayat-Mu ya Allah. Golongkan telinga kami menjadi telinga yang selalu rindu mendengar kebenaran-Mu. Jadikan lisan kami menjadi lisan yang terpelihara, yang selalu basah menyebut nama-Mu, yang dapat menjadi cahaya ilmu, yang dapat menjadi jalan kebaikan, kemuliaan bagi umat-Mu. Dan lisan yang dapat pulang dengan menyebut nama-Mu ya Allah. Ya Allah, karuniakan kepada kami jasad yang terpelihara dari maksiat, terpelihara dari harta haram, makanan haram, perbuatan haram. Izinkan jasad ini pulang, kelak jasad yang bersih ya Allah. Ya Allah, karuniakan kepada kami hati yang bening, hati yang tidak pernah bisa lupa kepadamu, hati yang tidak pernah kesepian karena mengingat dirimu, hati yang terpesona kepadamu, hati yang selalu tentram karena yakin akan jaminanmu, hati yang selalu kaya karena yakin akan pemberianmu, hati yang selalu merasa aman karena yakin akan perlindunganmu yang maha kokoh. Ya Allah, karuniakan kepada kami hati yang merasakan indahnya cinta, cinta hakiki kepadamu ya Allah. Jadikanlah hari-hari kami menjadi hari-hari yang penuh kerinduan. Rindu ingin bisa pulang berjumpa denganmu dengan selamat ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan persoalan yang kami hadapi membuat kami mengkhianatimu, melainkan jadikan apapun yang harus kami hadapi membuat kami semakin dekat denganmu ya Allah. Semakin bersyukur atas nikmatmu, semakin ridho dengan ketentuanmu, semakin indah dengan kesabaran, dan semakin gigih berjuang di jalanmu. Ya Allah, ya Rabbana, jika suatu saat malaikat maut menjemput kami, izinkanlah saat kematian kami, saat terindah dalam hidup ini, dengan bekal yang cukup ya Allah. Ya Allah, izinkanlah kami wafat dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma inna natubu taubatan nasuha. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, wan najata minan nar, wal afa indal hisab. Ya Allah, hanya Engkaulah segala-galanya bagi kami. Kami hanya sekedar makhluk-Mu yang tiada arti bagimu, tapi Engkau sungguh sangat berarti bagi kami. Engkau adalah segala-galanya bagi kami. Ya Allah, ya Rabbana. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar ini juga saya mengajak kepada kita semua untuk mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina dan di tempat yang lain. Hanya itu, baru itu yang mampu untuk kita berikan. Semoga Allah mengampuninya. Kita belum bisa memberikan bantuan yang lebih dari itu. Namun setidaknya hati kita terpaut dengan mereka. Doa-doa kita lantunkan. Mudah-mudahan dengan doa kita akan meringankan beban mereka. Mari kita amini doa ini. Doa yang pernah dilantunkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kepada orang-orang Tartar yang zalim ketika itu kepada kaum muslimin.
Ya Allah, ampuni kaum mukminin dan mukminat, kaum muslimin dan muslimat. Satukanlah hati mereka, perbaikilah hubungan mereka, menangkan mereka atas musuhmu dan musuh-musuh mereka. Berikan mereka petunjuk kepada jalan keselamatan, dan keluarkanlah mereka dari kegelapan menuju cahaya, dan jauhkanlah mereka dari perbuatan-perbuatan keji yang lahir maupun batin. Dan berkahilah pendengaran dan penglihatan mereka selama Engkau hidupkan mereka. Dan jadikanlah mereka orang-orang yang mensyukuri nikmat-nikmat-Mu, memuji-Mu lantaran nikmat-nikmat tersebut, dan menerima nikmat-nikmat tersebut, dan sempurnakanlah nikmat-nikmat tersebut kepada mereka, wahai Rabb semesta alam. Ya Allah, menangkanlah kitab-Mu, hamba-hamba-Mu yang beriman, dan menangkanlah petunjuk din yang benar yang Engkau turunkan melalui Nabi kami Muhammad SAW di atas semua agama. Ya Allah, siksalah orang-orang kafir dan orang-orang munafik yang menghalang-halangi dari jalan-Mu dan merubah agama-Mu, dan memusuhi orang-orang beriman wali-wali-Mu. Ya Allah, jadikanlah kehancuran mereka pada usaha mereka, dan turunkanlah bencana kepada mereka. Ya Allah, turunkanlah siksa-Mu yang tidak ada yang bisa menolaknya dari orang-orang yang jahat. Ya Allah, yang menjalankan awan, yang menurunkan kitab, yang menghancurkan pasukan yang bersekutu, hancurkanlah mereka dan goncangkanlah mereka, dan menangkanlah kami atas mereka. Wahai Rabb kami, tolonglah kami dan janganlah Engkau tolong orang-orang yang memusuhi Engkau dan memusuhi kami. Menangkanlah kami dan jangan Engkau menangkan orang yang memusuhi kami. Buatkanlah makar untuk membela kami, dan jangan Engkau buatkan makar orang-orang yang memusuhi kami. Dan berilah petunjuk kepada kami, dan mudahkanlah kami dalam mendapatkan petunjuk, dan menangkanlah kami terhadap orang-orang yang menganiaya kami. Wahai Rabb kami, jadikanlah kami orang-orang yang bersyukur, taat, tunduk, banyak berdoa, dan banyak bertobat kepadamu. Wahai Rabb kami, terimalah taubat kami, sucikanlah dosa kami, kokohkanlah hujah kami, berilah petunjuk hati kami, luruskanlah lidah-lidah kami, dan takutlah kedengkian yang ada di dada-dada kami. Ya Allah, ya Rabbana, tolonglah saudara-saudara kami yang ada di Palestina. Ya Allah, binasakanlah Zionis Israel, laknatullah. Ya Allah, jagalah Baitul Maqdis-Mu, tempat suci kiblat pertama kami, ya Allah, dari makar-makar jahat Yahudi, laknatullah. Ya Allah, ya Rabbana, tolonglah saudara-saudara kami yang menjadi tawanan Taghut, laknatullah. Ya Allah, tolonglah saudara kami yang menjadi buronan Taghut, laknatullah. Ya Allah, ya Rabbana, jagalah pemimpin-pemimpin kami yang berjuang menegakkan agama-Mu, ya Allah. Tolonglah mujahidin, kaum muslimin di seluruh dunia, ya Allah, ya Rabbana. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah khutbah Idul Fitri yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan akhirnya kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Marilah kita bersalam-salaman, kita meminta maaf sesama saudara kita, keluarga kita, semoga dosa-dosa kita semuanya lebur. Amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.